Nah, pemirsa, saat ini keluarga korban menyambangi Ombudsman untuk meminta bantuan hukum. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kepala Analisis Pencegahan Maladministrasi Keasistenan Utama Ombudsman RI, Febri Tias. Selamat sore, Pak Febri. Selamat sore Mbak Stefani, Mbak Uci. Baik, Pak Febri, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu, benarkah keluarga korban Hasya datang ke Ombudsman untuk melaporkan Polres Jakarta Selatan? Iya, benar sekali Mbak. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini keluarga korban beserta kuasa hukum dan beberapa pihak yang mendampingi mendatangi kantor kami, Ombudsman Republik Indonesia, tepatnya kantor perwakilan Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya dalam rangka penyampaian laporan kasus tewasnya Saudara Muhammad Hasya Atalah Saputra. Apa alasan keluarga korban begitu Pak melaporkan Polres Jakarta Selatan kepada Ombudsman? Saat ini proses pelaporan masih sedang berlangsung dan sedang diterima oleh tim penerima laporan di perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya. Nanti selengkapnya mungkin setelah penerimaan laporan selesai, nanti kita akan bisa sampaikan apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi harapan dari keluarga korban. Baik, Pak Febri, pagi tadi juga ada pertemuan tim pencari fakta di Polda Metro Jaya, Ombudsman termasuk di dalamnya. Ini sebenarnya menjadi pertanyaan juga, Pak. Sebenarnya apa kemudian urgensi dan tujuan pembentukan tim pencari fakta di saat bahkan kasusnya sudah di SP3 atau sudah dihentikan penyidikannya? Bagaimana Ombudsman melihat hal ini? Ya, kami melihat bahwa memang kasus ini kan sebenarnya terjadi sudah cukup lama ya, di bulan Oktober, dan kemudian menjadi viral di media sosial dan menjadi perhatian publik, sehingga Bapak Kapolri itu dari informasi yang kami terima di media sosial meminta untuk dibentuk tim pencari fakta. Namun undangan tadi pagi yang kami terima dari Polda Metro Jaya itu adalah undangan untuk penyampaian hasil fakta-fakta yang sudah dikumpulkan oleh Polri, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Jadi undangannya itu dalam rangka menyampaikan hasil fakta-fakta yang sudah dikumpulkan. Jadi tim pencari faktanya belum resmi dibentuk ya, Pak ya? Setahu kami, karena kami juga belum menerima kalau tim pencari fakta itu kan tentu ada surat keputusan atau surat tugas pembentukan tim. Kalaupun misalkan kami dilibatkan, ya tentu kami pasti menerima surat itu. Namun sampai saat ini belum ada. Dan tadi pagi itu undangan kami sebagai ombudsman itu adalah untuk mendengarkan hasil pengumpulan fakta-fakta yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Itu, Mbak. Apa Pak sejauh ini fakta-fakta yang sudah didapat oleh tim pencari fakta? Ya, jadi dari hasil pengumpulan fakta-fakta yang disampaikan tadi pagi itu kami tentu tidak menyampaikan seluruhan ya. Yang jelas dari hasil undangan tadi pagi itu disampaikan kronologis kejadian peristiwa pada tanggal 6 Oktober tersebut dari beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan, dan juga dari beberapa keterangan ahli yang dimintai keterangan oleh pihak Polda Metro. Dan itu disampaikan kepada pihak eksternal juga, termasuk kami Ombudsman, Kompolnas, dan lain-lain. Intinya peristiwa tersebut, dalam hal ini kami memandang begini, kami Ombudsman tentu menghargai dari Polda Metro yang kemudian mengundang pihak eksternal dan menyampaikan apa yang terjadi dan hasil pengumpulan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Nah, namun terkait dengan hak korban, keluarga korban untuk melapor ke kami ke Ombudsman, tentu juga kami tetap akan menindaklanjuti dengan penerimaan laporan dan juga melakukan pemeriksaan. Itu. Baik, langkah pemeriksaannya dari Ombudsman nantinya akan seperti apa, Pak, terkait laporan Polres Jakarta Selatan ini? Jadi bukan laporan Polres Jakarta Selatan ya, jadi laporan keluarga korban kepada kami di Ombudsman ini kan saat ini sedang dilakukan. Tentu pertama dilakukan penerimaan dan verifikasi laporan, kemudian
dilakukan pemeriksaan terkait dengan kelengkapan formil dan material. Setelah itu dilakukan pemeriksaan. Nah, dilakukan pemeriksaan ini tentu ada permintaan keterangan dari para pihak, para keluarga korban, para saksi, dan tentu juga penyidik yang saat itu menangani laporan model A ya, yang dibuat oleh Polri yang saat ini juga sudah di SP3. Dan tentu kami dalam hal ini adalah sesuai dengan tugas dan kewenangan kami untuk membuktikan ada atau tidak adanya maladministrasi dalam peristiwa tersebut, khususnya dalam penetapan tersangka kepada korban yang saat ini sudah almarhum atau meninggal dunia. Pak Febri, kasus ini kan mendapat banyak begitu perhatian dari publik karena publik merasa mungkin banyak kejanggalan. Dari fakta-fakta yang disampaikan oleh tim pencari fakta, apakah Ombudsman juga melihat adanya kejanggalan atau malprestasi dari kasus kecelakaan ini? Ya, kalau sejauh ini kami belum bisa sampai kepada kesimpulan tersebut. Tapi tentunya dalam setiap proses penanganan perkara itu tentu ada potensi maladministrasi dalam pelaksanaannya, karena ini berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik dalam menindaklanjuti sebuah peristiwa tindak pidana. Nah, konteksnya adalah ketika Ombudsman menemukan ada tidaknya maladministrasi, tentu ini akan menjadi tindakan korektif bagi pihak Polri dalam hal ini. Dan kami pikir dan atas inisiatif undangan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, tentu Polda Metro Jaya itu juga bersedia untuk mendapatkan koreksi ataupun masukan dari stakeholder yang memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Dan kami tentu dalam hal ini konsen kepada peristiwa yang dilaporkan oleh keluarga korban. Baik, kami tunggu tindak lanjut dari Ombudsman. Terima kasih Pak Febri Tias dari Ombudsman sudah bergabung bersama kami.